Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman dan kakak-kakak, baiklah. Di sini saya Megi Carmila dengan NIM 0801138825 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Slamsol nomor 1. Di sini kita harus membuat filenya terlebih dahulu, yang dimana kita klik new, kemudian file lagi. Pada file ini kita pilih C++, lanjut, next, next. Kemudian di sini kita namai itu sesuai dengan yang pengguna inginkan. Apabila sudah, simpan ke sini, kemudian klik save. Nah, karena saya sudah membuat, jadi saya sudah bisa langsung menggunakannya. Saya ingin menggunakan yang ini. Satu. Nih, ini punya saya. Kemudian kita bentuk figurnya dulu. Di C++ itu harus menggunakan figurnya dulu, sama seperti Pascal dan lain-lain. Figurnya itu adalah input Ustream, yang dimana input Ustream ini adalah untuk masukan dan keluaran atau input-output pada stream. Kemudian karena di nomor 1 ini kita itu mau mengoperasikan matematika, jadi kita harus menggunakan include math atau GMath, yang dimana itu berfungsi atau berguna untuk kita mengoperasikan matematika di dalam Pascal ini agar programnya itu ngerti kalau kita itu mau menggunakan operasi matematika. Tetapi kalau kata kakak-kakak Slab itu yang mengajari Magic, kalau GMath itu lebih akurat atau lebih, pokoknya lebih akurat gitu. Tapi saya menggunakan MathH aja. Kemudian di sini kita menggunakan using namespace std, yang dimana itu adalah mendeklarasi supaya kita itu pada langkah-langkah berikutnya tidak perlu menggunakan std lagi. Jangan lupa titik komanya. Kemudian di sini kita menggunakan in main atau food main. Itu adalah struktur utama atau program utama pada C++. Jangan lupa titik, jadi buka kurung, tutup kurung. Kemudian pada sini kita buka dengan tanda buka kurawal dan nanti akan diakhiri dengan tutup kurawal. Yang dimana ini itu sama aja dengan kita memulai program dan ini mengakhiri program. Jadi karena kita mau menghemat sih, lebih nggak, biar nggak banyak barisnya, jadi kita jadiin satu aja. Nah, yang dimana ini pertama itu kita membuat tipe data dan variabelnya dulu. Dimana tipe datanya itu saya ingin menggunakan double atau triple. Ini kita ingin menggunakan tipe data float. Float dengan tipe data kita menggunakan A. Kemudian, bentar saya lihat soalnya dulu. Menggunakan tipe data A, kemudian B, C, D. Kita umpamakan dengan A, kemudian B, C, D. Kemudian kita menggunakan variabel luas tanah. Kemudian kemudian waktu waktu awal waktu baru, laju total, laju total, kemudian kita bangun waktu awal, waktu baru, laju total, laju pekerja dua, kemudian laju pekerja dua, total jam, total upah, laju awal. Kemudian kita juga menggunakan tipe data in untuk X,
sama sama Z atau Y sama Z. Kita menggunakan Y atau Z. Kemudian, kenapa saya menggunakan float dan integer? Kalau integer nanti itu bilangan satu karakter atau satu, pokoknya satu karakter. Dia itu Y, kita umpamakan dengan variabel Y, dan Z. Kalau float itu kan bisa kalimat gitu. Dengan A, B, C, D, bahasa sana, bahasa awal, dan sampai laju awal. Kemudian, itu lanjut ke ini, kita masuk ke output dan input. Di mana kita akan meng-output apa, terus di input lagi. Yang pertama, kita kan mau disuruh mencari apa ini? Di sini kita untuk mencari oke. Nah, oke, lanjut. Di sini kita akan menggunakan output dan input untuk memasukkan angka atau menyimpan angka tersebut ke dalam variabel. Di sini kita menggunakan COUT untuk panjang, masukkan, masukkan panjang. Masukkan panjang tanah. Kemudian itu kita kita input dia ke dalam variabel A. Jadi, jika kita masukkan panjang tanah, itu akan menyimpan ke dalam variabel A. Nah, kita ulangi sama seperti tadi. Ini kita ubah ke masukkan luas tanah itu ke B. Kemudian lebar tanah itu ke B. Ini kita ubah ke jumlah jumlah pekerja awal. Jumlah pekerja awal kita inputkan ke variabel D. Kemudian ini kita ubah ke ya. Kita akan mencari upah pekerja awal. Ini kita simpan ke I. Ini yuk kita ubah jalan. Ini. Ini jumlah jumlah pekerja tambahan. Udah, ini ke tag. Kalau udah, kita masuk ke proses. Nah, pada proses ini kita membutuhkan itu perkalian. Kalau misalnya kayak kalau mau total upahnya segini itu dikali dengan ini. Kalau total
cepat pekerjaannya per meter tuh dikali ini. Ini kita menggunakan, misalnya kita mau mencari apa aja nih, mau mencari luas tanah, laju awal, luas tanah, laju awal, laju baru. Misalnya nih, oh ya teman-teman, di sini kan udah jelas kan kalau ini tujuannya ini untuk memasukkan nilai, kemudian akan disimpan ke dalam variabel A. Kalau luas tanah itu akan ke variabel B, kalau lebar tanah itu akan ke C, kemudian kalau pekerja awal itu ke Y, kemudian upah pekerja awal itu D, kalau kalau pekerjaan tambahan itu Z. Di sini kita langsung masuk ke apa? Proses atau kita akan menggunakan rumus. Ya baiklah, ini kita akan mencarinya tadi itu yang menggunakan rumus. Pertama kita akan mencari luas tanah sama dengan di mana panjang tanah itu kita kalikan dengan ini salah ini bukan luas ini. Ini kan kita mau mencari luas. Jadi kita ini akan ubah ke kayaknya tidak tuh. Benar. Oke, berarti itu sama dengan karena A itu kan panjang dikali sama lebar dikali luas. Ya, ini. Oke, jadi luas tanah itu rumusnya A dikali B, di mana A itu adalah panjang tanah, kemudian B itu lebar tanah. Di mana panjang itu dikali lebar menjadi luas tanahnya. Kemudian lanjut ke laju awal. Pada laju awal ini kita menggunakan rumus Y dikali 0,567 karena di soalnya itu kecepatan pekerja awal itu 0,567. Y dikali mana ini dan Y dikali 0,567. Dia lanjut ke waktu awal. Waktu awal. Sama dengan mana C itu dibagi dengan laju awal. Dibagi laju awal. Waktu awal kan sama aja dia tuh seperti luas tanah itu dibagi laju awal. Itu kan menjadi waktu awal dia yang bekerjanya. Kemudian lanjut itu mencari waktu awal, waktu baru. Waktu baru sama dengan waktu awalnya itu dikurang dengan 2. Karena ya emang itu rumusnya. Kemudian kita mencari laju total. Laju total. Sama dengan yaitu dibagi dengan waktu baru. Waktu awal, waktu baru ini. Laju total. Laju total itu rumusnya C dibagi dengan waktu baru. Kemudian laju pekerja 2, total jam kita lupa. Laju pekerja 2 itu sama dengan laju pekerja tambahan dikurang laju pekerja tambahan dikurang laju pekerja awal dibagi dengan 2. Ya kan? Karena dia ingin mencari laju pekerja 2. Benar kan? Kemudian laju pekerja itu sama dengan laju laju total ini dikurang laju awal dibagi dengan Z. Z itu adalah pekerja tambahannya. Jadi laju pekerja 2 itu yang dimana total jam dikurangi total laju total dikurang dengan laju awal kemudian dibagi dengan Z.
Lanjut itu ke total jam. Di mana waktu baru itu dikali dengan 24. Karena dalam satu hari itu ada 24 jam. Baru ini dengan 24 jam. Kemudian lanjut ke total upah. Ini mana pada total upah ini kita menghitung semuanya itu yang dimana total dari nah, total dari total upah sama dengan total jam itu dikali dengan Y dikali D dikali E ditambah Z ditambah Z dikali 2,6 dikali D. Ini lagi awal sama itu aku. Dikali 2 Y itu dikali D dikali Z dikali 2,6 itu kemudian kita optikan cukup ke total jam pengerjaan itu dari total jam di output total jam pengerjaan itu menjadi total jam pengerjaan itu menjadi total jam. Kemudian ini total ini produktivitas ini jadi oke, baiklah di sini aku langsung jelasin dulu ya sebelum aku run atau aku proses. Di sini kan luas alas itu A dikali B di mana itu panjang dikali dengan lebar dan akan menjadikan itu luas alas. Kemudian pada laju awal itu Y dikali 0,567 dan di mana 0,567 itu emang udah dari soalnya. Itu kecepatan pekerja awal dikalikan dengan Y itu ya pekerja awal tadi, itu laju awalnya. Kemudian pada waktu awal itu C, yang dimana C itu adalah luas tanah dikali dengan laju awal. Kemudian pada waktu baru itu adalah waktu awal dikurang dengan 2. Lanjut ke laju total. Laju total itu yang dimana C dibagi dengan waktu baru, yang dimana C itu adalah luas tanah dan dibagi dengan waktu baru. Kemudian pada laju pekerja 2 itu laju total dikurang laju awal dan dikurangi dengan jumlah pekerja tambahan. Dan total jam itu sama dengan waktu baru dikali 24 karena 24 itu sehari itu kan ada 24 jam. Jadi dari waktunya itu total jam keseluruhannya itu kan 24 jam dikali dengan waktu baru itu yang akan menjadi total jam. Kemudian pada total
upah. Itu adalah total jam yang dimana Y itu dikali, yang dimana total jam itu dikali dengan Y itu dikali dengan D dikali ditambah dengan Z dan dikali 2,6, yang mana itu dari soalnya juga, kemudian dikali dengan D, yang dimana Y itu adalah pekerja awal, total jam itu dikali, yang pertama kan dalam kurung dulu, yang dimana Y itu dikali dengan D, yang dimana pekerja awal itu dikali dengan jumlah pekerja awal itu dikali dengan upah, kemudian ditambah dengan jumlah pekerja tambahan. Ini mana juga 2,6 ini dikalikan dengan pekerja awal, baru dikalikan dengan total jam. Itu yang akan menjadi total upahnya dari keseluruhannya. Kemudian kita outputkan total jam pengerjaan itu akan disimpan menjadi atau akan dicetak ke total jam ini. Sedangkan kalau total upah itu akan dicetak ke total upah. Kemudian pada produktivitas pekerjaan itu kita outputkan dan akan mencetaknya ke laju pekerja 2. Dan di sini kita tutup koma, dan terakhir ini tanda kurung kurawal atau mengakhiri. Nah, coba kita inputkan. Ataukah ada yang salah dari saya kerjakan ini? Maka programnya akan memberi tahu atau memberi tanda merah apabila ada kesalahan. Oke, tunggu dulu. Di sini total upahnya itu total jam kali dengan Y kali dengan D tambah Z. Ini apa yang salah ya? Nah, ya teman-teman. Ini kan total upah, di mana total jam itu dikali dengan. Oke, di sini kita dapat tanda merah ini karena apa ya? Oh, ini enggak sih. Padahal kan di sini dia total apa ini? Total jamnya kan enggak ada spasi. Coba apa kali masih? Total upah masih total jam dikali dengan Y. Bentar, ini apa yang salah? Total upah itu kan sama dengan total jam, itu dikali dengan pekerja awal, dikali dengan jumlah pekerja awal dikali dengan upahnya, ditambahi dengan jumlah pekerja tambahan. Terus ini apa? Dibacanya dikali kan? Biar dia dikali dengan 2,6 itu dikali dengan D. Kali dengan pekerja awal. Bisa tidak? Tidak bisa. Oh, bisa. Oke, di sini kita udah bisa. Di sini kita akan coba proses di mana panjang tanahnya ini kita masukin misalnya 3 meter. Ini 4 meter atau 2 meter. Luas tanahnya kita bikin 5 aja. Pekerjanya 2. Upahnya 2.000 per jam. Nanti kita ubah ini masukkan upah per jam pekerja awal. Masukkan jumlah pekerja tambahan tuh 2 aja. In. Kenapa ini? Kenapa ini? Apakah ini ada yang salah? Ntar aku cek dulu ya. Baik, lanjut. Ini tadi itu kan ada kesalahan ya. Mungkin aku akan ada opsi penambahan sedikit. Ini kan aku tadi masukkan upah itu mungkin karena nggak per jam. Sebenarnya nggak masalah sih, cuma biar lebih ini lagi. Sebenarnya mau aku tambahin sedikit. Nggak pakai juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Coba kita run ya, semoga aja bisa. Total upah, total jam. Apa ini?
Tadi bisa lah. Tadi. Tadi bisa. Oh, wait ya. Ini kenapa lagi sih? Mungkin di sini tuh ada kesalahan. Ya, ketika ini kayaknya habis pasti. Nah, ini kenapa sih? Wah, udah parah ini. Jadi tuh bisa. Kan bisa. Ini cuma karena spasi aja bermasalahnya banget ya. Oke, teman-teman reminder. Jadi aku tuh udah cobain kan. Nah, tapi sering banget nggak bisa ini proses gitu. Selalu error-error karena ini spasi-spasinya ini. Tahu ya. Biasanya tuh nggak benar ya. Hmm, maksudnya proses kok nggak berpengaruh spasi. Oke, di sini kita masukin 3. Lebarnya tanah itu 4, luasnya 5, jumlah pekerjaannya 2, per jamnya itu 2000, jumlah pekerjaan 2. Maka di sini akan menampilkan total jam pekerja itu 57.821,8201, total upahnya itu 83.832.610. Jadi mungkin ini aja sih yang saya sampaikan. Oke, kita lanjut ke pseudocode dan ini pseudocode dan flowchart. Oke, ini kita lanjut ke ini udah di-share belum? Sini kita lanjut ke pseudocode. Ini mana kita itu ini kita menggunakan variabel A, B, C, D, luas tanah, waktu awal, waktu baru, laju total, laju pekerja, total jam, total upah, laju awal dengan menggunakan tipe data float. Ini float ini. Sedangkan variabel dan juga kita menggunakan variabel Y dan Z itu tipe data integer. Kemudian kita begin atau buka atau mulai. Kemudian kita membaca A, membaca B, membaca C,
membaca Y, D, Z. Kemudian pada luas tanah ini menyimpan A itu dikali dengan B. Atau kalau logikanya itu kayak rumus dari luas tanah itu A dikali B. Jadi luas tanah itu menyimpan A dikali B, laju awal juga seperti itu. Kemudian pada waktu awal itu menyimpan C dibagi dengan laju awal, waktu baru itu menyimpan waktu awal dikurang dengan 2 sama laju total itu menyimpan C yang dibagi dengan waktu baru itu akan menjadi si laju total. Kemudian lanjut ke laju pekerja sama seperti yang tadi. Total jam itu waktu baru dikali 24 itu akan disimpan ke total jam. Total jam dikali Y, dikali D, dikali ditambah Z, dikali 2,6 dikali D itu akan tersimpan ke total upah. Kemudian cetak total jam itu, cetak total jam pekerjaan itu akan menjadi satuan total jam. Cetak juga total rupiah dalam bentuk RP itu yaitu total upah. Kemudian cetak juga laju pekerja itu cetak juga produktivitas pekerja kedua itu menjadi laju pekerja dua. Kemudian end atau selesai atau mengakhiri program. Kemudian pada flowchartnya sendiri itu ini kita buka file dan cara membuatnya itu sama cukup tidak terlalu rumit atau bisa dibilang mudah. Itu tinggal ke Word kemudian ke Insert dan Shift. Di sini kita bisa memilih itu sesuai dengan flowchart yang kita inginkan atau diperintah. Kemudian ini tuh file itu buat kata mulai, kemudian aliran datanya ke bawah itu A, B, C, itu input A, B, C, D, Y, Z. Kemudian aliran ke bawah lagi, itu kita memproses luas tanah, memproses laju awal, memproses waktu awal dan waktu baru. Lanjut lagi, proses lagi laju total, laju pekerjaan, total jam dan total upah. Proses lagi, kita input, salah maaf. Kita output total jam pengerjaan itu sama dengan total jam itu adalah total total jam pengerjaan itu ialah dari total jam total total jam per jam. Oh iya ya. Ini tuh sebenarnya ini enggak usah tidak apa-apa sih. Nah, total jam pengerjaan itu sama dengan total jam. Sedangkan total upah itu akan dijadikan dengan total upah dan produktivitas pekerjaan kedua itu akan sama dengan laju pekerja dua. Kemudian aliran ke bawah itu terakhir yaitu selesai atau mengakhiri program. Oke, mungkin segitu aja video dari aku dari Lamsol nomor 1 tentang Ibu Yanti yang menghitung luas tanahnya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, aku mohon maaf. Aku mohon ampun juga kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.